Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman, kajian kita sekarang masuk ke sosok Imam Malik, ya, Malik bin Anas, seorang ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Di sebelah timur ada yang namanya Abu Hanifah di Kufah, ya, di Irak. Sementara di Hijaz dan tepatnya di kota Rasulullah di Madinah ada sosok ulama yang terkenal dan berpengaruh sampai sekarang, itulah Malik bin Anas. Mazhab Maliki, pengikutnya sebut Malikiyah. Karya beliau yang sampai sekarang menjadi rujukan adalah Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab induk hadis yang pertama, tapi juga sekaligus sebagai kitab fikih. Kenapa sebut kitab hadis? Karena dalam Al-Muwatta itu memuat hadis-hadis. Kenapa sebut fikih? Karena sistematikanya berdasarkan logika ilmu fikih. Dimulai dari kitab Toharoh, ya, sholat, fikih ibadah, sampai pembahasan tentang jihad dan seterusnya. Imam Malik terkenal seorang mujtahid mutlak, imam, ya, orang yang kealiman hadisnya itu diakui oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i pun belajar kepada Imam Malik. Beliau beruntung sekali, gurunya itu para tabi'in. Kurang lebih ada 300 tabi'in yang Imam Malik belajar ke mereka. Ada yang meriwayatkan bahwa Imam Malik itu guru-gurunya sampai 700 orang, 300 orang dari kalangan tabi'in. Ya. Dan Imam Malik sangat beruntung, beliau belajar kepada ahli hadis, ya, ke tabi'in yang ahli fikih, ya, yang dekat dengan para sahabat, terutama kalau berbicara tentang Abdullah bin Umar, fikih atau riwayat ke Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah, maka Imam Malik sangat banyak berbicara tentang itu. Ya. Imam Malik sebagaimana Abu Hanifah, ya, dia memiliki kapasitas ilmu yang sangat luas. Sejak kecil sudah hafiz Quran, lalu belajar hadis, sehingga beliau menjadi sosok guru utamanya ahli hadis, dan beliau pun ahli fikih. Ya. Beliau sebagai ulama sangat tegas, independen, bahkan sering juga berseberangan dengan penguasa. Ya. Kerap kali beliau pun sama dengan Abu Hanifah, pernah dipenjarakan juga untuk mempertahankan keyakinannya. Imam Malik terkenal orang yang sangat dermawan, penolong, ya, dan beliau sangat hormat, respek terhadap dunia ilmu. Ketika belajar hadis, membaca hadis, dia sangat hikmah. Dia tidak mau membaca hadis sambil berdiri, harus dengan duduk, dengan penuh adab. Itulah sosok Imam Malik bin Anas, sehingga kepiawaiannya sebagai alim, ahli hadis, ahli fikih diakui. Sampai Imam Syafi'i pun dari Mesir, dari Palestina, pergi ke Hijaz, ke Madinah untuk belajar menemui Imam Malik. Ya. Nah, Imam Malik ini terkenal keluarga yang memiliki keilmuan sebagai periwayat hadis. Ya. Beliau diakui oleh murid-muridnya, termasuk oleh guru-gurunya, ya. Paman-paman beliau pun sebagai para ulama, ya. Wes, Nafi, Rubai, ya. Itu termasuk keluarganya sebagai periwayat hadis, gitu, ya. Bahkan Malik ini terkenal, sekali lagi, dia yang sangat tahu tentang riwayat yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab, Siti Aisyah. Beliau hidup sama dengan Abu Hanifah di masa dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah. Karya Imam Malik oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ya, Al-Muwatta itu pernah ingin dijadikan sebagai rujukan nasional, ya. Ingin menjadikan konon, tapi Imam Malik menolak, ya. Beliau tidak ingin karyanya itu memonopoli pemahaman, ingin menghargai ulama-ulama yang berbeda. Itulah ketawaduan, ya, seorang Imam Malik. Tidak mau karyanya dijadikan salah satu rujukan. Dia menghargai perbedaan. Makanya di kalangan mazhab Maliki terkenal dengan mura'atul khilaf.
menjaga perbedaan terus dijaga, memelihara adanya perbedaan. Kenapa? Itu untuk memudahkan kepada umat. Nah, Imam Malik terkenal sebagai Imamul Mujtahid karena punya dasar-dasar kaidah, meletakkan dasar-dasar beristihad. Nah, beliau termasuk imamnya para Ahlussunnah wal Jamaah karena beliau sepakat Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Bahkan beliau sangat menguasai sunnah. Makanya disebut gurunya madrasah ahli hadis. Sementara Abu Hanifah madrasah ahli ra'yi. Jadi fatwa-fatwa keagamaan Imam Malik sangat berdasarkan terhadap sunnah, hadis-hadis ahad. Nah, ketika tidak ditemukan hadis, beliau sepakat ya, ijma sahabat diandalkan. Kalau tidak ada kias, beliau pun tidak mesti tekstual. Beliau mengakui kias dan maslahatun mursalah. Istihsan pun beliau gunakan dalam konteks tertentu. Jadi Imam Malik itu walaupun sokok gurunya ahli hadis, beliau pun menerima metodologi kias, menggunakan kias, maslahatun mursalah, istihsan, uruf, istishab, sadud zari'ah. Ya, beliau gunakan itu. Dan Imam Malik ini terkenal dengan ketawaduannya, kejujurannya. Ya. Beliau seorang ulama besar tidak pernah memaksakan untuk segala bisa beropini, berpendapat. Kalau tidak bisa, beliau belum bisa mendapat jawaban, beliau jujur. Tidak bisa. Ya. Dan beliau sebagai ulama sangat berkesan di murid-muridnya karena khidmah beliau di dunia ilmu. Sehingga karya Al-Muwatta ini akhirnya dikembang luaskan, fatwa-fatwanya dibukukan, sehingga ini menjadi mazhab besar. Kayak Al-Mudawwana misalkan, itu ditulis oleh murid-muridnya, ada dua versi ya, ada Ibnu Farad sama Sahnun, yang merekam pendapat fatwa Imam Malik, sehingga Al-Mudawwana itu menjadi kitab rujukan mazhab Malik. Ya. Dan yang puncaknya adalah misalkan kitab-kitab yang dirilis oleh ulama-ulama Andalusia. Mazhab Maliki ini tersebar ya, di daerah Maroko, Tunisia, Mesir juga, ya, sampai ke Irak juga ada. Justru di Arab Saudi hari ini kurang, gitu sedikit. Ya. Justru mazhab Maliki itu tersebar di daerah Afrika Utara. Dan mazhab Maliki ini oleh seorang ilmuwan hari ini termasuk mazhab fikih yang cocok, relevan dengan perkembangan modern. Kenapa? Karena beliau selain memegang sunnah juga sangat menghargai yang namanya maslahatun mursalah. Bahkan pengikut ulama-ulama Malikiyah itu juga yang merumuskan konsep maslahat itu menjadi matang. Imam Syatibi sendiri beliau menisbahkan kepada Imam Malik. Dan Islam di Spanyol, di Andalusia, beberapa khalifah mereka menggunakan mazhab Malik sebagai mazhab yang dipegang resmi. Sehingga Islam di Andalusia, Spanyol itu hampir mayoritas adalah mereka berpegang teguh kepada mazhab Malik. Karena mazhab Maliki itu selain dia berpegang kepada nas, sunnah, juga beliau pun menghargai dengan metodologi-metodologi yang berdasarkan dari akal. Itulah sebut maslahatun musara, istihsan, ya, kias juga. Sehingga mazhab Maliki ini tersebar luas dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan para pengikut mazhab Maliki mengembangkan fikihnya itu. Ya. Hasan Hanafi juga mengapresiasi mazhab Maliki yang relevan. Kenapa? Karena mazhab Maliki ini banyak fatwanya berdasarkan kepentingan publik, ya, kemaslahatan umum. Ada yang istimewa dari salah satu metodologi Imam Malik, yaitu beliau setelah Al-Quran dan Sunnah, beliau sangat mengandalkan yang namanya ijma ahlil Madinah, kesepakatan penduduk Madinah. Nah, ijma ahli Madinah itu ada tingkatannya. Ada ijma ahli Madinah yang memang dijadikan hujah. Itulah ijma ahlul Madinah berdasarkan nakal, riwayat, di mana sahabat menginformasikan bahwa Rasulullah di Madinah ya, seperti ini, dan itu dilakukan oleh penduduk Madinah. Jadi ini jadikan hujah.
sebelum melakukan hujah yang lain setelah Quran dan Sunnah, beliau sangat percaya dengan namanya ijma ahli Madinah, yaitu ijma ahli Madinah yang berdasarkan riwayat nakal yang dinisbahkan di masa Rasulullah dan sahabat. Juga ijma ahli Madinah sebelum masa terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Beliau pun sangat mengandalkan itu karena menurut mazhab Maliki, ijma ahli Madinah sebelum masa Utsman bin Affan itu semua cocok dengan sunnah Rasulullah. Bahkan kalau ada hadis-hadis ahad yang bertentangan, maka alat tarjihnya itu adalah ijma ahli Madinah. Kalau hadis ahad ini misalkan ada yang bertentangan, maka yang mana yang pas, yang cocok dengan ijma ahli Madinah. Adapun ijma ahli Madinah setelah masa keutamaan, ya, ijma ahli Madinah setelah masa sahabat, ya oleh Imam Malik tidak dijadikan hujah. Jadi yang jadikan hujah itu adalah ijma Madinah memang masa keutamaan, terutama sebelum wafatnya Utsman bin Affan, dan ijma yang berdasarkan nakal. Adapun ijma setelah masa tabi'in dan setelahnya, tentu Imam Malik tidak menggunakan itu karena itu tidak bisa jadikan hujah yang kuat. Nah, itu salah satu kekhasan dari sumber tasri Imam Malik adalah selain Quran dan Sunnah, beliau mengandalkan ijma ahlil Madinah. Sehingga mazhab Malik itu cocok dan bisa dikembangkan untuk konteks hari ini. Itulah sosok Imam Malik, gurunya ahli hadis, tetapi dalam fikih beliau pun bisa beradaptasi dengan berbagai pendekatan, bukan hanya berdasarkan nas, sunnah, juga berdasarkan kias, maslahat musalah, istihsan, syadud jara'i, menerima urub, istishab, dan kaidah-kaidah usul yang lain. Itulah Imam Malik bin Anas, bintangnya para ulama di zamannya dan menjadi guru seorang Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar lainnya. Itu saja sedikit sekilas tentang Imam Malik dan mazhabnya, dan tentunya kita harus mengapresiasi ini adalah hajanah fikih dibesarkan oleh sosok Abu Hanifah di Irak, sementara di Hijaz ada sosok Malik bin Anas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.